Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Lia Dunur Habibah dengan nomor NIM 1262042021100 dan juga Naira Lailatul Husna dengan nomor NIM 1262042021100. Yang pertama, pengertian penanggung jawab pendidikan. Dalam salah satu hadis Nabi yang berbunyi, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yatihi war rijalu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'yatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'yatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'yatihi. Yang berarti, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Dalam hadis itu atas mengandung sebuah arti bahwa pada dasarnya setiap orang pasti mempunyai sebuah tanggung jawab, baik tanggung jawab atas dirinya maupun atas orang lain sebagaimana yang telah dicontohkan dalam hadis tersebut. Secara umum, tanggung jawab dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tanggung jawab pada diri sendiri, di mana baik atau buruknya suatu kejadian yang terjadi kepada diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain, dan tidak boleh menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi kepada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab kepada orang lain dan lingkungan sekitar, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk pengembangan dirinya. Jadi, kesimpulannya, penanggung jawab pendidikan merupakan suatu keadaan wajib bagi komponen masyarakat, baik individu maupun golongan, dalam menanggung pendidikan yang ada dengan tujuan mencerdaskan masyarakat agar dapat lebih hidup maju dan sejahtera. Manfaat dari pendidikan itu sendiri sangatlah banyak, di mana di dalam Islam diajarkan bahwa jika kita ingin sukses di dunia, maka kita harus berpendidikan dan berpengetahuan luas. Jika kita ingin sukses di akhirat, maka kita juga harus menuntut ilmu. Jika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat dengan cara menuntut ilmu yang baik agar bisa menjadi insan yang baik pula dan bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu penanggung jawab dalam pendidikan Islam terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua guru atau pendidik, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat pemerintah. Orang tua. Tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka merupakan perintah Allah sebagaimana terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha ghilalun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Seorang anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan orang tuanya. Orang tualah pendidik pertama yang paling menentukan kepribadian anak. Proses penanaman nilai pada diri anak secara praktis dimulai sejak anak dilahirkan. Rasulullah bersabda, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tualah yang berperan yang menjadikan anak itu menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana hewan melahirkan kumpulan hewan. Apakah aneh hal itu? Hadis riwayat Muslim. Guru atau pendidik. Pendidik adalah spiritual father atau bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk.
Oleh karena itu, pendidik memiliki kedudukan tinggi. Dalam beberapa hadis disebutkan, "Udhu aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunul khamisa fatahlak." Rawahul Bazar. Jadilah engkau sebagai guru, atau pelajar, atau pendengar, atau pencinta, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak. Hadis riwayat Al-Bazar. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada'i fayarjahu midadul ulama'i ala damis syuhada'i." Rawahu Syirazi. Cinta seorang ilmuwan yang menjadi guru lebih berharga ketimbang darah para syuhada. Hadis riwayat Al-Syirazi. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikan dengan gu dan ru, yang berarti digugu dan ditiru. Masyarakat. Dalam perspektif Islam, peranan dan tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat juga merupakan sebuah keharusan. Masyarakat Islam menjunjung nilai-nilai diantaranya adalah nilai ketuhanan, persaudaraan, keadilan, dan amar ma'ruf nahi mungkar, serta solidaritas, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran yang artinya, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Pemerintah. Rasulullah SAW bersabda bahwa pemimpin atau pemerintah adalah pengabdi atau pelayan masyarakat, sehingga pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas atau sarana-prasarana, khususnya di dunia pendidikan di wilayahnya. Sabda Rasulullah SAW, pemimpin suatu kaum adalah pengabdi atau pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Pemerintah dalam hal ini mempunyai fungsi dan peranan untuk memimpin, mengatur, membimbing, dan menunjukkan arah proses pendidikan yang harus terjadi di dalam keseluruhan lembaga yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga penyimpangan dan salah didik tidak akan terjadi. Sekian dari presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.